Halo teman-teman, balik lagi sama aku Cut Makfira. Pada kesempatan kali ini, aku bakal presentasiin materi mengenai penyusunan anggaran kas. Materi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam perusahaan, khususnya bagaimana perusahaan merencanakan dan mengontrol arus kas agar tetap stabil nih. Aku harap penjelasan ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua ya. Lanjut. Kita masuk ke latar belakang. Dalam suatu perusahaan, pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional. Salah satu unsur utama dalam keuangan adalah kas, karena kas digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sehari-hari, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan operasional lainnya. Jika kas tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami masalah seperti kekurangan dana atau bahkan kelebihan kas yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis melalui anggaran kas agar pemasukan dan pengeluaran dapat dikontrol dengan baik. Oke, sebelumnya kalau teman-teman belum tahu apa itu anggaran kas merupakan suatu perencanaan keuangan yang menunjukkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Anggaran ini memberikan gambaran mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar, sehingga perusahaan dapat mengetahui posisi kas di akhir periode. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan dapat melihat apakah terjadi kelebihan kas atau kekurangan kas, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan keuangan. Selanjutnya, kita juga harus tahu nih, fungsi anggaran kas itu apa sih? Anggaran kas memiliki beberapa fungsi penting dalam perusahaan. Pertama, sebagai alat untuk mengontrol arus kas agar tetap stabil. Kedua, membantu dalam perencanaan keuangan, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan kebutuhan kas di masa depan. Selain itu, anggaran kas juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan karena dapat membandingkan antara rencana dan realisasi. Terakhir, anggaran kas menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pembiayaan. Anggaran kas juga pasti memiliki manfaat nih teman-teman. Anggaran kas memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Salah satunya adalah mengurangi risiko kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional. Selain itu, anggaran kas juga membantu dalam mengelola keuangan secara lebih efisien dan terarah. Perusahaan juga menjadi lebih siap dalam menghadapi kebutuhan dana darurat karena telah memiliki perencanaan sebelumnya. Dengan demikian, anggaran kas dapat membantu menjaga kestabilan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, anggaran kas juga memiliki beberapa jenis. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis anggaran kas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jenis-jenis tersebut antara lain adalah metode penerimaan dan pembayaran, metode laba rugi yang disesuaikan, serta metode neraca. Setiap metode memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing, sehingga perusahaan yang dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan yang dimiliki. Aku bakal jelasin metode-metode tadi dengan detail untuk teman-teman semua agar bisa lebih mengerti gitu. Oke, yang pertama ada metode penerimaan dan pembayaran. Metode penerimaan dan pembayaran merupakan metode yang paling sederhana dalam penyusunan anggaran kas. Metode ini berfokus pada pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam suatu periode tertentu. Dengan metode ini, perusahaan dapat menghitung saldo akhir kas dan mengetahui apakah surplus atau defisit. Metode ini biasanya digunakan untuk perencanaan jangka pendek karena lebih mudah dipahami dan diterapkan. Selanjutnya, metode laba rugi disesuaikan. Metode laba rugi yang disesuaikan digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Dalam metode ini, penyusunan anggaran kas didasarkan pada laporan laba rugi yang telah disesuaikan dengan berbagai faktor.
Metode ini juga memperhitungkan transaksi non-tunai, seperti depresiasi dan perubahan aset maupun kewajiban. Oleh karena itu, metode ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah metode neraca. Metode neraca dilakukan dengan menyusun komponen-komponen dalam neraca, kecuali kas. Setelah itu, dilakukan perbandingan antara aset dan kewajiban untuk menentukan posisi kas. Jika terdapat selisih antara keduanya, maka selisih tersebut menunjukkan kondisi kas perusahaan, apakah mengalami kelebihan atau kekurangan. Metode ini biasanya digunakan untuk melihat kondisi keuangan secara keseluruhan. Anggaran kas juga pasti memiliki langkah penyusunan nih teman-teman. Jadi langkah penyusunan dari anggaran kas itu dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, menentukan arus kas masuk, seperti pendapatan atau penerimaan lainnya. Kedua, menentukan arus kas keluar, seperti biaya operasional. Selanjutnya, menghitung saldo akhir kas dan memastikan bahwa penerimaan kas lebih besar atau minimal seimbang dengan pengeluaran. Jika terjadi defisit, perusahaan perlu mengambil tindakan, seperti mencari sumber pendanaan atau mengurangi pengeluaran. Selesai sudah yang aku jelasin tadi, jadi aku bakal kasih kalian kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa anggaran kas merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan dapat mengelola arus kas secara lebih efektif, menghindari ketidakseimbangan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan saran dari aku, dalam penyusunan anggaran kas, perusahaan sebaiknya menggunakan data yang akurat dan melakukan perencanaan secara teliti. Selain itu, evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan agar anggaran kas tetap relevan dengan kondisi yang terjadi. Dengan demikian, pengelolaan kas dapat berjalan lebih baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Demikian penjelasan mengenai penyusunan anggaran kas yang dapat aku sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan kas dalam perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Dadah!